Pemirsa, Square Enix umumkan Life is Strange Reunion sebagai judul lanjutan yang membawa kembali karakter ikonik Max Caulfield dan juga Chloe Price, di mana game ini menawarkan mekanik dual karakter dengan kemampuan khas yang mempengaruhi alur cerita dan keputusan pemain. Square Enix mengumumkan Life is Strange Reunion sebagai judul lanjutan dari Life is Strange yang dirilis 11 tahun lalu. Game ini dikembangkan oleh Deck9 Games dan akan meluncur pada 26 Maret untuk PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Dalam Life is Strange Reunion, pemain kembali mengunjungi Universitas Caledon. Max Caulfield kini tampil sebagai guru fotografi yang terlibat dalam tragedi kebakaran besar yang menelan banyak korban jiwa. Game ini untuk pertama kalinya memperbolehkan pemain bergantian mengendalikan Max dan Chloe. Max menggunakan kekuatan rewind, sedangkan Chloe memiliki kemampuan backtalk untuk mempengaruhi dialog dan karakter lain. Dengan kombinasi kemampuan kedua karakter, pemain ditugaskan memecahkan teka-teki dan mengungkapkan penyebab tragedi dalam batas waktu 3 hari. Setiap pilihan yang diambil akan berdampak langsung pada perkembangan cerita. Life is Strange Reunion dijual mulai $39,99 Amerika untuk Standard Edition. Square Enix juga menyediakan Deluxe Edition, Twin Pack, dan Collector S Edition yang menawarkan konten digital serta item koleksi fisik eksklusif. Berbagi sumber, iDeck Channel. PT United Tractors Tbk menyiapkan aksi pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai hingga 2 triliun rupiah. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar modal setelah saham UNTR mengalami tekanan signifikan. PT United Tractors Tbk atau emiten berkode saham UNTR mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau share buyback dengan dana yang disiapkan mencapai 2 triliun rupiah. Aksi korporasi ini dilakukan setelah saham UNTR mengalami penurunan tajam di pasar. Manajemen UNTR menyampaikan buyback saham dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham. Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 13 tahun 2023. Periode pembelian kembali saham akan berlangsung selama 3 bulan ke depan. Proses buyback dimulai pada hari ini dan berakhir pada 15 April 2025 dengan catatan dana tidak habis lebih cepat. Dalam pelaksanaan buyback, UNTR menegaskan akan menggunakan dana internal perseroan. Dana pembelian kembali saham tidak berasal dari pinjaman maupun dana hasil penawaran umum. Dan penutupan perdagangan 21 Januari 2025, harga saham UNTR turun sekitar 15% ke level Rp27.200 per saham. Tekanan saham muncul seiring sentimen pencabutan izin usaha pertambangan anak usaha yang mengelola tambang emas Martabe. Tim Liputan, iDeck Channel. Pemirsa, PT Astra Agro Lestari Tbk telah memenuhi kewajiban pembayaran denda administratif kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, di mana pembayaran denda ratusan miliar rupiah ini disebut tidak memberikan dampak material terhadap kinerja keuangan dan operasional perseroan. PT Astra Agro Lestari Tbk atau emiten berkode saham AALI menyatakan telah melakukan pembayaran denda administratif kepada Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan. Denda administratif tersebut dibayarkan pada Desember 2025 dengan total nilai sebesar 571 miliar rupiah. Direktur sekaligus sekretaris perusahaan AALI, Tingning Sukowiknyo, menjelaskan denda administratif dikenakan akibat adanya perubahan peraturan tata ruang di bidang kehutanan. Dalam konteks tersebut, perseroan menerima nota pemberitahuan hasil perhitungan denda administratif yang diterbitkan oleh Satgas PKH. Manajemen AALI menyatakan hingga saat ini tidak terdapat dampak material terhadap performa keuangan maupun kegiatan operasional perusahaan. Selain informasi yang telah dipublikasikan, tidak ada kejadian penting lain yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha serta harga saham. Sebagai informasi, Satgas Penerbitan Kawasan Hutan telah mengamankan aset lahan dalam skala besar di sejumlah sektor strategis. Perusahaan di sektor sawit dan tambang telah membayarkan denda administratif dengan total nilai mencapai 5,2 triliun rupiah.
Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan penerbitan mencakup sektor sawit dan sektor tambang. Di sektor sawit, Satgas PKH mengamankan 4,09 juta hektar lahan, sementara di sektor tambang dilakukan penguasaan kembali atas 8.822,26 hektar lahan dari 75 perusahaan. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN memastikan Komisaris Utama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo setelah memiliki saham perseroan, di mana kepemilikan tersebut dilakukan melalui dua entitas usaha dengan total porsi 5%. PT Perintis Trinity Property Tbk atau TRIN memastikan Komisaris Utama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo telah memiliki saham perseroan. Manajemen Trinland menyatakan kepemilikan saham dilakukan melalui PT Raksaka Satya Devia atau RSD dan PT Rada Saraswati Surya atau RSS. Sebesar 4% saham dimiliki secara tidak langsung melalui RSD, sementara 1% dimiliki langsung melalui RSS. Pengalihan saham tersebut terjadi pada 16 Desember 2025 dan telah dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai ketentuan keterbukaan informasi. Direktur Utama Trinland Isak Chandra menjelaskan RSD memiliki Ultimate Beneficial Owner Rahayu Saraswati. Sementara itu, RSS dimiliki langsung oleh Rahayu bersama PT Tiga Pilar Karang. Hingga saat ini belum ada transaksi lanjutan meski sebelumnya terdapat rencana peningkatan kepemilikan saham hingga 20%. Meski menguasai 5% saham, kepemilikan Rahayu tetap dikategorikan sebagai free float. Hal ini mendorong kenaikan porsi free float Trinland dari 13,59% pada November 2025 menjadi 22,26% pada Desember 2025. Adapun manajemen menegaskan kepemilikan tersebut bersifat minoritas dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengendalian maupun pengelolaan perseroan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple Fitness Plus resmi meluncur di Jepang dengan menghadirkan fitur latihan dan meditasi berbasis teknologi kecerdasan buatan. Layanan ini menekankan integrasi AI dan bahasa lokal untuk memberikan pengalaman kebugaran yang lebih personal. Apple Fitness Plus resmi diluncurkan di Jepang. Peluncuran ini menjadi bagian dari perluasan layanan ke-28 wilayah baru, termasuk Chili, Hong Kong, India, Belanda, Singapura, dan Taiwan. Dalam layanan ini, Apple memperkenalkan fitur dubbing berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan suara instruktur dalam bahasa Jepang dengan nada yang mirip suara aslinya. Untuk menikmati Apple Fitness Plus, pengguna harus memperbarui sistem operasi iPhone ke iOS 26.1 atau lebih baru. Dukungan bahasa Jepang hadir bersama opsi bahasa lain seperti Spanyol dan Jerman. Apple menetapkan biaya langganan sebesar 980 yen per bulan atau 7.800 yen per tahun. Pengguna yang membeli produk Apple baru seperti iPhone atau Apple Watch berhak mendapatkan uji coba gratis selama 3 bulan. Sebagai bagian dari peluncuran, Apple merilis konten eksklusif Time to Walk. Konten audio ini menampilkan komedian Jepang Naomi Watanabe yang berbagi kisah perjalanan karir dalam durasi 17 menit. Berbagai sumber IDX Channel.